Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Saudara-saudara sekalian, hari ini kita berjumpa dengan Revina Febrianti, seorang mahasiswa Fakultas Ekonomi Unta. Revina akan membacakan sinopsis atau ringkasan dari buku saya. Terima kasih, Dedi. Sebelum membacakan sinopsis dari buku Dedi, saya ada satu pertanyaan. Pertanyaannya, demokrasi itu dasar hukumnya diletakkan di mana ya, Dedi? Oh ya, jadi dasar hukum demokrasi itu adalah sila keempat Pancasila, yakni kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Itu dasar hukumnya. Baiklah, Dedi. Yang terhormat para pemirsa, sebelum saya membacakan sinopsis dari buku Sutanto Supiyadi yang berjudul Meraih Kematangan Demokrasi, perlu dijelaskan terlebih dahulu, siapakah Dedi? Dedi adalah panggilan akrab Sutanto Supiyadi sebagai seorang ahli hukum, ilmuwan pendidik, dan budayawan. Telah menghasilkan 102 buku, baik dalam bidang hukum maupun buku-buku non-hukum. Semoga terus berkarya dan berkarya. Buku-buku tentang anak muda yang telah diterbitkan adalah Meredesain Konstitusi Pembangkangan Seorang Anak Bangsa untuk Demokrasi, Saatnya Anak Muda Memimpin Negeri Ini, Anak Muda Meraih Mimpi-Mimpi Indonesia, Demokrasi untuk Kesejahteraan, Kesabaran Revolusioner, "2045 Menuju Berkah atau Musibah", dan yang terakhir ada Revolusi Politik Anak Muda. Yang terhormat para pemirsa, dalam kesempatan ini perlu disampaikan bahwa buku yang sedang ditulis oleh Dedi adalah Filosofi Seks Budaya Jawa. Pada intinya adalah sebagai berikut. Saat ningrat Jawa kalah secara politik, ekonomi, budaya, serta moral, bahkan kalah secara militer melawan penjajahan Belanda, maka ada kecenderungan untuk menggeser ruang kalah tersebut. Ketika mereka kalah di ruang publik, mereka mencoba untuk menang di ruang domestik atau privat. Ya sudah, kalah dengan Belanda, tapi yang penting bisa mengalahkan wanita. Nah, para pemirsa yang berbahagia, pada saat ramai-ramainya masalah ketatanegaraan tentang kembali ke UUD 1945 asli, maka Dedi diminta untuk berbicara, baik di Dewan Harian Daerah 45 Jawa Timur maupun di Majelis Permusyawaratan Rakyat atau MPR. Kegiatan Dedi memang seabrek, banyak sekali, dan yang paling utama adalah menulis dan menulis. Baiklah, saya akan membacakan sinopsis atau ringkasan buku Meraih Kematangan Demokrasi, karya Sutanto Supiyadi. Perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 atau UUD 1945 telah dilakukan dalam sidang MPR dari 1999 hingga 2002 secara bertahap. Jelasnya, dalam 4 tahap perubahan, kini setelah lebih 20 tahun kita berkonstitusi dengan UUD 1945, hasil perubahan, kemudian banyak usulan dan gerakan untuk dilakukan perubahan lagi. Dari sebanyak usulan itu, umumnya berintikan pada gagasan penguat sistem pemerintah presidensial dalam kerangka checks and balance yang ketat.
Penulis sangat menyambut gembira adanya gerakan dan usulan perubahan dari kalangan masyarakat seperti ini. Yang pasti, keinginan mengubah kembali atau mempertahankan konstitusi yang sedang berlaku saat ini menunjukkan bahwa masyarakat kita sangat kritis dan sebagai cerminan kemajuan dalam bernegara. Ini menampilkan adanya elan kesadaran bahwa bernegara adalah berkonstitusi. Karenanya, biarlah arena debat publik yang terjadi di tengah masyarakat tentang eksistensi konstitusi ini terus saja berlangsung. Tak boleh ada di antara kita yang menghukumi haram gagasan perubahan konstitusi, sebab sikap seperti itu tak beda dengan berpikir mundur. Yang penting konstitusi yang sudah diberlakukan secara sah harus ditaati dan ditegakkan secara konsekuen. Itulah makna dari dalil di atas bahwa bernegara adalah berkonstitusi. Usulan yang umumnya berintikan pada gagasan penguatan sistem pemerintahan presidensial dalam rangka checks and balance yang ketat itu banyak memiliki keuntungan, antara lain lebih menjamin stabilitas pemerintahan. Sistem ini juga dapat dipraktekkan dengan tetap menerapkan sistem multipartai yang dapat mengakomodasikan peta konfigurasi kekuatan politik dalam masyarakat, yang dilengkapi pengaturan konstitusional untuk mengurangi dampak negatif atau kelemahan bawaan dari sistem presidensial tersebut. Namun demikian, beberapa pakar justru menggarisbawahi adanya kekacauan dalam sistem ketatanegaraan kita setelah 4 kali perubahan, di mana disoroti keberadaan Mahkamah Konstitusi atau MK, lembaga yang belum pernah ada sebelumnya. Dipertanyakan, siapakah pelaksana kedaulatan rakyat? Karena kekuasaan pembuat undang-undang sekarang ada di DPR bersama Presiden. Namun, MK berwenang menguji dan membatalkan undang-undang tersebut jika pengadilan MK berpendapat ada pertentangan dengan norma konstitusi. Padahal Presiden dan anggota DPR dipilih langsung oleh rakyat, sedangkan 9 hakim MK tidak. Dalam konteks inilah dipertanyakan, siapakah yang melaksanakan kedaulatan rakyat? Selain kekacauan, ada pula yang menyatakan telah terjadi keanehan-keanehan dalam ketatanegaraan kita. Setelah perubahan UUD 1945 itu, kata mereka, persoalan bangsa kita bukan semata pada kualitas figur pemimpin atau presiden, tapi sesungguhnya adanya masalah yang berat pada sistem ketatanegaraan yang tengah kita jalani saat ini. Baiklah, ditanggapi saja semua pendapat itu sebagai sebuah dinamika dalam berdemokrasi, dan itulah cerminan bagaimana bangsa ini berusaha untuk meraih kematangan demokrasinya. Ada sebuah adagium yang berbunyi, jika konstitusi sebuah negara adalah demokratis, maka setiap negasi terhadap prinsip-prinsip demokratis, setiap penggunaan kekuasaan tanpa persetujuan mayoritas dapat disebut sebagai kediktatoran. Adagium ini dipakai sebuah negara demokratis. Negara demokratis senantiasa curiga terhadap kekuasaan eksekutif yang berlebihan. Pengalaman 32 tahun di bawah Orde Baru membuat trauma politik yang begitu menyengat di negeri ini. Sejarah menunjukkan bagaimana kekuasaan presiden yang tak terbatas menghasilkan berbagai musibah dan bencana. Institusi kepresidenan hampir tak tersentuh, membuat berbagai keputusan mengalir dari istana tanpa halangan berarti. Kebijaksanaan mayoritas dikalahkan keputusan penguasa tunggal yang terlalu kuat. Sejak reformasi, wacana yang bergulir adalah pembatasan kekuasaan presiden. Ini didukung sistem multipartai yang diadopsi pemerintah reformasi. Partai bertambah banyak, sehingga kini parlemen dihuni beragam kepentingan. Akibatnya, presiden pun lalu menjadi tidak dapat mengambil keputusan dengan penuh kemandirian. Sebab presiden harus melayani banyak kepentingan di parlemen. Juga saat presiden berani mengambil keputusan, akan terancam pemakzulan. Tetapi bagaimanapun, presiden memerlukan keleluasaan politik untuk mengambil keputusan. Pertanyaannya, mampukah presiden saat ini memperjuangkan berlakunya sistem presidensial yang kokoh? Dengan hak prerogatifnya, sebenarnya mampu. Itu sangat tergantung pada kemampuannya mengelola resistensi politik yang melingkupinya.
Jika presiden terpilih sekedar ingin menyenangkan banyak kepentingan, maka kita akan kembali terjebak pada dualitas menguntungkan bagi upaya mensejahterakan masyarakat yang berkeadilan. Penulis lebih memilih berlakunya sistem presidensial yang kokoh, karena itu yang terbaik, dan harus dijadikan sebagai pegangan politik kita bersama. Buku ini, Meraih Kematangan Demokrasi, adalah untuk mendukung dan lebih memperkokoh sistem presidensial kita. Sekaligus dengan begitu, kita lebih mematangkan demokrasi yang terus kita perjuangkan di negeri indah ini. Semoga. Dan akhirnya, bisakah kita meraih kematangan demokrasi? Semuanya sudah ditulis lengkap di buku Meraih Kematangan Demokrasi karya Sutanto Supyadi. Baiklah, Revina. Saya ucapkan terima kasih bahwa Anda telah membacakan ringkasan buku saya. Sama-sama, Dedi. Ada pertanyaan terakhir, Dedi, buat Dedi. Ya, Pertanyaannya, adanya mekanisme checks and balances antara lembaga eksekutif dan legislatif itu maksudnya apa ya, Dedi? baiklah, Revina. Kedua lembaga ini, yakni lembaga eksekutif dan lembaga legislatif, ini posisinya sejajar. Oleh karenanya, maka dari posisi itu mereka tidak ada salah satu yang bisa menjatuhkan. Disinilah mungkin muncul yang namanya mekanisme check and balances. Begitu. Dan akhirnya saya mengucapkan terima kasih kepada Revina yang telah sudi membacakan sinopsis buku saya. Sama-sama, Dedi. Sampai jumpa kembali ya, Dedi. Terima kasih. Demikianlah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.